iGas Official, mantap. Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita berkumpul dalam acara khitan dan tasyakur, bersyukur atas nikmat Allah. Saya ringkaskan dalam 5 poin. Yang pertama, dengan adanya walimah ini kita menjadi mengenal lebih jauh. Jadi kata Anis Mansur, seorang penulis kolom di harian koran Ahram Mesir, pernah kenal dengan si Anu? Pernah. Pernah jumpa? Belum, berarti belum kenal. Pernah kenal dengan si Anu? Pernah. Pernah berjalan bersama? Belum, berarti belum kenal. Pernah kenal dengan si Anu? Pernah. Pernah satu kamar? Belum, berarti belum kenal. Saya alhamdulillah dengan Prof. Alaidin ini tiga-tiganya sudah pernah berjumpa dan pernah satu kamar. Karena kami kalau sama-sama Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran, itu kami pasti selalu mencari kamar yang sama tak pakai AC. Kulit kami tipis, tak tahan pakai AC. Jadi itu udah booking asal MTQ, itu pasti kamarnya sama. Jadi malam ini saya adalah sebagai anak, sebagai sahabat, sebagai murid yang datang. Jadi nanti kalau tetangga ada yang komplain, kenapa kami tak diundang? Maka seorang anak untuk datang ke rumah orang tuanya tak perlu mengundang tetangga. Itu salah satu alasan. Kalau bapak ibu berat mengucapkannya, alhamdulillah ini direkam. Mudah-mudahan baterai tak habis. Jadi kita memang sekarang silaturahim ini banyak putus gara-gara medsos ini. Ada orang meninggal kita tak datang. Cukup innalillahi wa inna ilaihi raji'un posting. Amin 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 amin. Ada orang nikah kita tak datang. Cukup posting barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Amin amin amin. Selesai. Malam ini kita melawan arus itu. Kita paksakan untuk datang. Kalaulah tak ada undangan guru kita Pak Profesor Alaidin dan keluarga, saya tak jumpa dengan Pak Profesor Afrizal sejak keluar UIN 2019 sampai kini baru malam komisi. Tak jumpa dengan Prof Sudirman. Dulu setiap sebulan sekali masih jumpa di Geraha Pena membahas situasi sosial dan politik. Dulu waktu saya masih mahasiswa di IAIN Susko tahun 1996, kami dengan kawan-kawan membuat seminar. Judulnya kami tulis di banner baliho belakang, politik dan Islam. Kata narasumbernya, cabut baliho kalian ini, salah. Yang benar itu adalah politik dalam Islam. Karena kalau kalian buat politik Islam, itu berarti ada politik, ada Islam. Kalian pisahkan antara politik dan Islam. Salah judul kalian. Yang betul adalah politik dalam Islam. Karena dalam Islam itu ada politik. Itu yang menegur kami waktu itu namanya Pak Pardi Samsudin. Orangnya hadir malam ini. 26 tahun yang lalu. Rupanya kita kalau dimarah orang ingat kita. Jadi kalau mau sering diingat orang, marah-marah lah. Tapi setelah saya pikir-pikir sekarang, betul juga kami dulu Pak. Memang bagus kita tak usah membahas politik ini. Gara-gara membahas politik inilah orang marah sama kita, dilarang ceramah. Yang paling bagus itu membahas tentang sabar, tentang ridho, tentang qanaah. Tapi bagi saya itu semua menjadi kenangan. Malam ini saya berjumpa dengan guru-guru saya
Saya berjumpa dengan senior angkatan sebelum kami 96, berjumpa pula dengan satu angkatan anak 96, berjumpa dengan pengurus masjid yang dulu selalu mengundang, berjumpa dengan jamaah, berjumpa dengan Pak Hakim, berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Jadi ini semakin menguatkan kita untuk bersilaturahim di masa akan datang. Apapun undangannya, datanglah. Banyak orang tak mau datang undangan akikah karena tak mau makan kambing. Tidak selamanya akikah itu kambing, ada juga ayam. Kalau tak percaya, tengoklah nanti. Jadi sebetulnya datang akikah, datang walimah, datang khitan itu bukan makannya sebetulnya. Tapi kita bisa berjumpa, bertatap muka, saling mendoakan. Apa kabar Ustaz Somad? Sehat? Berapa banyak orang yang down, sakit karena tidak jumpa manusia. Dia berjumpa dengan laptop, berjumpa dengan handphone. Zaman dulu kita kuliah jumpa dengan dosen, jumpa dengan kawan. Sekarang jumpa dengan aplikasi Zoom. Efek dari Zoom ini lahirlah generasi Zoom. 2 tahun anak-anak ini menjadi Zoom. Di atas pakai jilbab, di bawah celana pendek. Karena dia sudah terbiasa dengan itu. Malam ini Pak Prof beserta keluarga ingin mengingatkan kita lagi tentang nostalgia masa lalu, bahwa kita datang saling berkunjung, acaranya dikemas dalam acara apapun datang. Kalau dalam senang hati tahniah, kalau dalam susah hati takziah. Malam ini kita tidak takziah, malam ini kita sedang senang hati tahniah. Sedang hati anak berhasil, senang hati ada yang kuliah, senang hati selesai khitan, senang hati diberikan Allah nikmat. Dibacakan tadi ayatnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Makna nikmat Allah ceritakan artinya berbagi, bukan sekedar cerita di mulut, bukan sekedar cerita di tangan medsos update status, tapi juga dalam bentuk yang nyata. Janji Allah untuk kita yang bersilaturahim malam ini, man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yutsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita malam ini menambah rezeki dan melapangkan, memanjangkan umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, acara besarnya adalah acara khitan. Ikhtatana Ibrahim wa umruhu samanuna sanah. Begitu dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nabi yang pertama kali berkhitan Nabi Ibrahim, umurnya 80 tahun. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, berkhitan juga. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail, berkhitan juga. Nabi Ismail ibunya itu orang Arab namanya Hajar. Maka semua orang Arab sejak zaman Nabi Ibrahim sampai ke bawah berkhitan semua. Itulah mengapa Abu Jahal dan Abu Lahab itu pun berkhitan, karena itu memang sudah tradisi sejak Nabi Ibrahim yang dilanjutkan Nabi Ismail. Lalu kemudian Nabi Ibrahim punya anak, nama anaknya Ishak, dan Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Maka semua anak cucu Israel disebut dengan Bani Israel pun berkhitan juga. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya abang namanya Imran. Imran itu punya anak cucu namanya Musa, dan punya adik saudara namanya Harun. Itu pun berkhitan juga, karena semua dari jalur Ishak itu berkhitan. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas pasal 2 ayat 21 menyebutkan bahwa Nabi Isa dikhitan di hari yang ke-8. Hari 8 setelah lahirnya dia dikhitan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Kata Imam Ibnul Qayyim, ulama terbagi kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, Nabi Muhammad lahir wulida makhtunan, waktu lahir itu dia sudah berkhitan. Pendapat yang kedua mengatakan dia dikhitan oleh malaikat Jibril alaihissalam sekaligus waktu membelah dadanya.
Pendapat yang ketiga mengatakan dia dikhitan menurut tradisi orang Arab waktu itu oleh datuknya Abdul Muttalib, karena ayahnya Abdullah sudah meninggal, dikasih nama oleh Abdul Muttalib sekaligus dikhitankan. Terlepas dari kontroversial tiga pendapat itu, kesimpulannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Bunyamin, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, punya anak Nabi Sulaiman, turun sampai ke Nabi Zakaria, punya anak namanya Yahya, punya adik ipar namanya Hannah. Hannah melahirkan anak perempuan bernama Maryam, Maryam melahirkan anak laki-laki namanya Isa. Semua nabi-nabi itu berkhitan. Itulah mengapa nabi yang kita sebut dalam sholat dua, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Karena Ibrahim disebut dengan Abu Syariah, bapaknya syariat, dan Nabi Adam disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia, tapi syariat datang sempurna. Nabi Ibrahim disempurnakan dalam syariat Nabi Muhammad. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sepakat empat mazhab, yang paling tua mazhab Hanafi, nomor 2 mazhab Maliki, nomor 3 mazhab Syafi'i, nomor 4 mazhab Hambali, bahwa berkhitan itu hukumnya wajib. Tapi yang paling keras adalah mazhab Maliki. Kata Imam Malik, orang yang tidak berkhitan lam tuqbal syahadatuhu, maka tidak diterima persaksiannya, walam tajuz imamatuhu, tak boleh jadi imam. Sehebat apapun bacaannya tak bisa jadi imam, dan tidak sah kalau dia menjadi saksi di pengadilan, tidak sah menjadi saksi jual beli, tak sah menjadi saksi akad nikah. Jadi selama ini Pak Kua perlu juga lah menanyakan, tidak hanya sekedar KTP, bisikkan udah khitan apa belum. Ini tentang syariat. Adapun mohon maaf, beribu maaf, tentang khitan perempuan, maka menurut mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Sedangkan Hanafi, Maliki dan Hambali, kata mazhab Maliki mukarramatun, mulia. Kata mazhab Hanafi dan Hambali sunnatun, dianjurkan sunnah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i wajibun, hukumnya wajib. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis tentang pelepah korma yang ditusukkan ke atas makam. Kenapa kau tusukkan pelepah korma itu ke atas makam ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Tasbih pelepah korma itu sampai sementara dia belum kering. Ternyata pelepah korma bertasbih, ternyata batu-batu kerikil bertasbih, dan petir pun bertasbih. Itulah mengapa ketika kita melihat kilat menyambar, kita mengatakan subhana may yusabbihu bihi ar-ra'du wa bihamdihi. Maha suci Allah yang kilat petir pun bertasbih mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini dalam Sahih Muslim. Kalau kita tak paham Sahih Muslim, baca syarah Sahih Muslim ditulis oleh Imam Nawawi, namanya Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Jadi kalau ada orang mengatakan tak sampai bacaan Quran orang beriman, maka manusia itu berarti lebih hina daripada pelepah korma. Apakah pelepah sawit sampai Pak Ustadz? Kias. Kalau pelepah korma sampai, maka tanam-tanaman yang lain pun sampai. Jadi nanti kalau nampak menonton ada video Ustadz Somad menyiramkan air dan menebarkan bunga di atas makam Syekh Hasyim Asy'ari sebelum membedah disertasi di Tebuiren, dikasih orang tuh bunga, saya siramkan, dipoto, lalu disebarkan ke video di YouTube. Karena sesungguhnya pelepah-pelepah bunga yang masih basah itu pun juga bertasbih, sebagaimana pelepah korma bertasbih. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita meninggal ditanamkan pokok sawit di atas kubur. Artinya kita tidak bergantung kepada tanaman, tapi bahwa perbuatan itu ada nilai sunnahnya,
maka dijelaskan oleh para ulama. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada orang yang meninggal dunia. Andai tak mau anak cucunya mendoakan, maka pelepah-pelepah kayu pun tetap juga akan bertasbih dan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Ada pemikiran logis, walaupun dia ahli hadis, tapi dia mengajak berpikir rasional. Namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ketika dia membantah orang yang mengatakan Fatihah tak sampai untuk orang mati. Salat jenazah itu ada tak bacaan Fatihahnya? Ada. Kapan? Pada rakaat yang pertama. Ketahuan tak pernah salat jenazah. Pada takbir yang pertama, Allahu Akbar, Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dibaca orang hidup apa orang mati? Orang hidup. Kalau begitu sampai amal orang hidup pada orang mati? Tak sampai. Kalau tak sampai itu apa dia baca Fatihah? Kalau ada orang mengatakan amal orang hidup tak sampai kepada orang mati, berarti nanti waktu sholat jenazah Allahu Akbar, Fatihah tak sampai. Itu menunjukkan Fatihah sampai. Bacaan sholawat sampai, doa sampai. Tapi katanya dalam hadis Sahih Muslim itu yang sampai hanya waladun solihun, anak yang soleh. Itu bukan terkait tentang doa khusus. Yang dimaksud dalam hadis itu 3 yang sampai adalah amal Abdul Somad. Abdul Somad ini kalau sudah mati meninggal dunia, dia rajin sholat duha, putus. Dia rajin baca Quran, putus. Tapi ada yang tetap amalnya yang dulu tetap mengalir. Shadaqatun jariyah sampai. Ilmun yuntafa'u bi sampai. Waladun sholihun sampai. Tapi doa kita yang bukan anak kandung, kita doakan orang tua dari Sohibul Bait, sampai apa tak sampai? Sampai. Kenapa? Karena sesungguhnya amalan orang Islam sesama dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah sampai berdasarkan hadis riwayat Aisyah. Kalau lewat di pemakaman baqi, jangan mulut diam saja, ucapkanlah assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustaakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang doanya Pak Ustaz, ada yang edisi pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa ziarah minimalis. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya berbeda antara amal putus dengan amal orang muslim yang hidup tetap mengalir. Amal Abdul Somad yang meninggal itu yang putus. Bukan amal orang yang hidup ini putus. Amal orang hidup ini tetap mengalir, tapi amal orang yang meninggal itulah yang putus. Tapi ada amalnya dulu yang tetap mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Dibangunnya masjid, sholat orang di masjid, itu amal dia. Dan sekarang dianya sudah meninggal, tetap mengalir. Bersedekah jariyah, ilmu, profesor-profesor kita ini mahasiswanya tak terhitung. Dari mulai kami dulu mahasiswa sampai anak-anak kami menjadi mahasiswa mereka, 2 generasi. Maka kami beramal. Setiap kalimat hadis yang saya baca ini mengalir ke guru-guru, dosen-dosen kami yang sudah mendahului kami. Itu amal mereka. Dulu mereka mengajar 16 tatap muka, 2 SKS, putus. Setelah meninggal dunia tetap mengalir. Tapi ada juga yang komplain, Ustaz Somad, yang mengalir itu bukan cuma 3. Ustaz tadi bilang 3, shadaqatun jariyah, betul. Ilmu yang tafa'abi, betul. Waladun soleh, betul. Ada satu lagi Pak Ustaz, apa? Pensiun. Oh iya betul. Maksudnya amal orang hidup itu putus kalau dia mati. Tapi amal orang yang hidup untuk orang mati, maka tidak putus. Kalau putus amal orang hidup untuk orang mati, tak ada sholat jenazah. Kalau putus amal orang hidup untuk orang mati, tak ada badal haji. Waktu ada orang menghajikan saudaranya, labbaik Allahumma syubrumah, ku hajikan Syubrumah. Kata Nabi, Syubrumah itu siapa? Saudaraku. Kau sudah haji? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan saudaramu. Itu menunjukkan badal haji sampai. Bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah haji, nanti untuk haji yang kedua, kita hajikan saudara kita, kawan kita, sahabat kita, orang tua kita. Labbaik Allahumma, ku sambut panggilanmu ya Allah, hajjah, melaksanakan haji untuk fulan bin fulan. Maka ini pun sampai. Apa saja yang sampai itu Pak Ustaz? Sholat jenazah sampai, doa sampai, haji sampai,
sedekah sampai. Ya Rasulullah, ya ummi mata, emak saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah sampai pahalanya untuk dia? Kata Nabi sampai. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi saqyul ma, memberi air minum. Kalau air minum aja sampai, apalagi semangka. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa makanan tidak sampai karena ini ahli waris belum berbagi, tidak ada orang membagi makanan kepada orang yang takziah itu dari ahli waris. Orang Islam ini bukan bodoh, dia sudah lama mengaji. Itu memang sedekah anaknya khusus. Tapi kalau tamunya takut, segan, maka ahli waris mesti pidato menyampaikan, hadirin hadirat, kami sebagai anak-anaknya yang datang dari perantauan ingin bersedekah pahalanya untuk almarhumah ayah ibu kami, dan ini bukanlah harta warisan yang belum dibagi, ini bukan pula bagi kalian yang tak percaya, apa kalian tak tahu kami ini anaknya yang kaya raya. Itu perlu diberikan sambutan supaya orang jangan sampai khawatir untuk makan. Ada juga sebagian tak mau, saya tak mau saya makan di tempat orang baca doa ini. Jadi gimana Pak? Kirimkan aja nasi kotaknya ke rumah. Jadi memang macam-macam tingkah pola manusia. Jadi ini semua baik. Ayu shadaqatu afdal, kata Sa'ad ini sahabat Nabi. Sayang betul dia dengan emaknya. Apalah sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi saqyul ma, memberikan air minum. Poin yang keempat adalah selagi masih ada nyawa di kandung badan, sempatkanlah bersilaturahmi. Ada undangan walimah, datang. Ada juga jamaah kita, saya tak mau sebut namanya, dia tuh asal nampaknya macam-macam acara, datang. Suatu hari nampaknya orang sedang memasang tenda, datang dia terus bilang, mohon maaf Pak, Bapak Ibu Sohibul Bait, saya datang udah agak terlambat, ini kalian udah buka tenda pula, baru saya datang. Kata Sohibul Bait itu, Pak, acaranya besok, kami baru masak. Itu jadi memang. Tapi Pak Ustadz, kita tak boleh datang kalau tak diundang orang. Yang tak boleh itu kita datang, orang yang mengundang itu tak tahu sama sekali. Tapi kalau kita datang berjumpa dengan dia, boleh. Tapi saya beberapa kali tausiah di Pekanbaru, habis subuh tausiah, Ustaz Somad, nanti habis ini kemana? Ada jamaah, boleh kami ikut? Oh boleh sih. Nanti kita jumpa di sana ya. Iya. Rupanya dibawanya satu mobil. Jadi tak enak hati juga. Jadi apa makna? Idza da'aka, kalau dia mengundangmu fa'ajibhu, wajib kau datang. Bagaimana kalau kita tak diundang? Kita datang, kita jumpa, kita kenal dia dengan baik, tak masalah. Yang tak boleh itu datang-datang, kita diam-diam, orang tak tahu. Ini biasanya kerja orang-orang waktu masih kuliah, mahasiswa dulu, nampak tenda biru hasilnya makan. Jadi yang pernah buat dulu sekarang masanya lah untuk minta izin, minta maaf. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, poin yang terakhir adalah doa. Doa ini luar biasa, doa berjamaah. Makanya majelis kita ini adalah majelis yang diisi nanti dengan doa. Di akhir majelis kita doa. Mungkin doa kita untuk diri kita belum tentu makbul, karena penuh dengan kepentingan. Tapi doa orang lain untuk kita pasti makbul. Kenapa? Karena pastilah doanya itu karena ketulusan hati. Jadi kalau guru kita Prof. Alaidin mendoakan saya, itu pastilah karena sayang dia ke saya. Pastilah karena cinta dia, menganggap saya ini adalah anak kemanakan, saya ini adalah murid. Maka pasti karena dasar itu dan karena kasih sayang itulah turun rahmat Allah SWT. Makanya hadis musalsalat bil awwaliyah, biasanya para ulama dulu kalau meriwayatkan hadis, inilah hadis yang pertama. Kata Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, musnidud dunia, ahli sanad di dunia ini, apa kata dia? Wa awwalu hadisin sami'tuhu anhu, hadis yang pertama ku dengar dari guruku Umar Hamdan Al-Mahrasi, gurunya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Inilah hadis yang pertama ku dengar. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah hamba Allah, maka Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kamu.
Kalau kita bisa balas budi baik orang dengan materi, balaslah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Fa illam tajidu, kalau kamu tak sanggup membalas, fad'ulah, doakan dia. Hidup kita ini 3: berdoa, mendoakan, minta doakan. Saya selalu kalau jumpa sama orang, doakan anak saya Pak Ustaz, doakan juga anak saya. Doakan rumah kami Pak Ustaz cepat selesai, doakan juga rumah saya. Doakan saya Pak Ustaz biar cepat lulus kuliah, doakan juga saya. Doakan saya Pak Ustaz biar supaya nikah, udah. Ini kalau diteruskan nanti. Kalau dulu saya gitu kan, ya doakan juga saya. Saya sebetulnya mancing-mancing ibu-ibunya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi pertemuan kita malam ini komplit. Kenapa Ustaz batasi 5 poin? Saya memang selalu ceramah dari dulu, memang tabiat saya. Kalau bercakap itu memang saya batasi begitu supaya jelas hubungan kita ini sampai berapa menit ke depan. Nah, sehingga banyak kadang orang ceramah ini tak kemana-mana, tak tentu arah, sudah ulah panjang, habis itu kata dia demikianlah tausiah yang pendek ini. Sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan lagi. Sehingga dalam ajaran apa kata 5 poin itu saya sampaikan, laisa ala sabilit tahdid, bukanlah sebagai batasan, tapi hanya sebagai ringkasan saja. Mudah-mudahan kita bisa saling berlapang dada, menyambung tali silaturahim, ikut bahagia dengan kebahagiaan saudara kita. Malam ini kita semuanya ikut senang, ikut bahagia. Mudah-mudahan ke depan kebahagiaan itu melimpah pula buat kita semua, insya Allah. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kehilapan. Banyak tutur kata menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Hi guys official.